Haziq dan juga Hani, dan sudah tentunya seperti kita katakan tadi, kita janjikan kepada anda kita bawakan seorang seorang diva cantik ikon. manis diva. Kalau kat Malaysia ni memang semua orang kenal lagu dia, semua kenal rupa dia. Siapa lagi kalau bukan Chris Dayanti. Ya, kita ada jutaan orang di sini sekarang. Iya, luar biasa. Terima kasih banyak. Aduh, pagi-pagi lihat cantik dan juga handsome itu rasanya sebetulnya orang menyanyi bisa lebih merdu. Tapi tadi kok openingnya macam Kok kayak macam itik. radio rusak ya? Iya, itu kalau di Indonesia orang panggil bebek gitu kan. Selalunya Haziq boleh nyanyi, tapi depan Chris hari ni tiba dia tak boleh, dia tak boleh nyanyi dah. Nervous. Kan semuanya bisa. Iya, sama-sama kita. Pembawa acara bisa, nyanyi bisa. Iya. Nanti di konsert juga saya bisa nonton. Kan kita akan tengok konsert Chris Dayanti pada 22 Jun. Ya, 2020. Di Axiata Arena Bukit Jalil. Ya, betul. Wow, lepas 8 tahun. Ya, 8 tahun seperti waktu begitu cepat berjalan ya. Dan kita semuanya bersyukur diberikan kesehatan yang paripurna. Ya. Sehingga alhamdulillah mendapatkan jemputan yang juga sangat luar biasa kembali dengan para promotor dan juga pencinta seni yang sangat luar biasa. Ada GB Production yang alhamdulillah memberikan kepercayaan kembali selepas dulu di Istana Budaya selama 3 malam. Dan kali ini 8 tahun berjalan karena kemarin ada tugas negara yang harus dikerjakan dulu. Artinya walaupun secara implisit tidak melarang anggota parlemen untuk tetap bisa berkarya dalam seni musik, tapi ada tanggung jawab moral lah kita sebagai sedang menjabat dalam sebuah pemerintah negara tentunya. Tidak, karena kalau kita bicara tentang sebuah konser ada preparation yang cukup lama, ada juga konsentrasi dan semangat yang juga harus dibangun antara tidak saja penyanyi, karena untuk membangun sebuah chemistry dalam konser tentunya bukan hanya penyanyi as a leader, tapi juga musician, all the dancers dan semua mekanisme panggung, lighting semua pun harus selari. Ya, selaras. Selaras. Di Malaysia selari, di sana selaras. Oke. Itulah kata-kata. Itu kamusnya. Kata-kata diva icon sendiri. Tapi cerita pasal konsert Kak Chris. Dia punya nama konsert konsert Cinta Nostalgia. Apa konsepnya sebenarnya? Apa maksudnya? Ya, sebetulnya cinta nostalgia ini adalah lagu saya bersama Melly Guslo yang terakhir. Ya. Cinta Tegakkan hatiku. Cukup. Okay. Salah key. Makin pecah suara. Jadi cinta begitu hal yang paling sederhana yang dimiliki oleh semua insan manusia, betul. Dan nostalgia adalah kita akan bicara tentang flashback ketika tahun 1998 saya datang ke Kuala Lumpur bersama Warner Music Malaysia. Saya membawa putri sulung saya, the eldest, datang ke Malaysia selama 1 bulan untuk berpromosi, dan saya masih ingat semua sambutan hangat, kerja keras dan juga semangat yang luar biasa ketika sistem dalam berpromosi di Malaysia benar-benar berbeda. Artinya station, county radio, TV semuanya benar-benar power ya, dan mendorong sebuah karya bisa diterima dalam waktu cepat 1 bulan hingga saya langsung mendapatkan sebuah platinum dalam sebuah lagu menghitung tahun hari. Tahun berapa nih Kak? 98. Belum lahir kayaknya. Tahun 1998. Oh, Haziq belum lahir. Ani dah lahir dah. Nah, Anda lahir dah. menghitung Saya hari sudah itu. lahir. Nah, itulah lagu menghitung hari. Tapi kalau bercakap pasal berapa hari saja lagi ni, lebih kurang 1 bulan setengah kita mahu sampai ke 22 Jun. Jadi persiapannya bagaimana Kak Chris? Persiapan tentu persiapan ya, karena kita ada dalam sebuah industri yang sudah sangat lama, 3 dekade. Saya harus menjadikan musik, saya rasa sama seperti teman-teman yang mendedikasikan dirinya untuk seni ya. Ketika kita harus switch, like kita menyalakan lampu atau kita membuka tap air, ya semuanya harus dilakukan seprofesional mungkin. Jadi kalau persiapan tentu mentality as a singer banyak. Jadi ada kualitas stamina yang prima, jelas itu harus. Lalu bagaimana komunikasi dengan
music director. Music director tidak saja menciptakan sebuah aransemen yang indah yang memang sudah disiapkan hampir 80%. Lalu juga bagaimana kami bisa melibatkan musisi-musisi dua negara. Artinya band dan juga brass section berkolaborasi dengan 25 string section dari full Malaysia. orchestra nih. Ya, lalu ada So gabungan ada lah nanti teman-teman dancer yang kita gabungkan Indonesia dan Malaysia dan juga bintang tamu muda yang meramaikan industri musik Malaysia yang akan berduet dengan Kakak, saya. berapa lagu Kak? Dan ada artis undangan tak? Ya, 22 nomor produksi di setiap productionnya ada juga ABC dengan repertoar lagu yang harus kita sesuaikan dengan tema dan juga bintang tamu ini yang juga bisa menarik peminat musik di Malaysia ya, seperti ada bintang muda seperti Mimi Fly yang walaupun saya belum pernah berjumpa tapi saya ikut menyaksikan bagaimana karakter bernyanyinya, dia punya kapasitas showmanship yang baik sebagai performer dan lagunya pun juga. Itu antara yang akan bersama dengan Krisdayanti dan nanti. juga ada anak-anak saya yang akan dampingin, yaitu Aurel yang kali pertama menginjakkan kaki di Malaysia. Sekarang dia sudah memberi gelaran baru kepada saya menjadi seorang nenek. Ya, cucu-cucu pun datang nanti. Keluarga, suami, insya Allah mama saya pun juga ingin bersama-sama datang ke tanah negeri Malaysia. Persiapan peribadi pula sebab Kak Kris badannya sangat fit. Terima kasih. Macam mana nak buat persiapan untuk konsert Kak Kris? Exercise ke, makanan dijaga, macam mana persiapan tu? Gimana kalau ke Kuala Lumpur bisa jaga makan? Aduh, itu semalam udah badak berendam dari Dato' Siti pun sudah habis 3 mangkok. 3 piring. 3 piring. Itu. Malam tadi makan apa? Malam tadi makan ada jamuan. Jadi belum lagi, alhamdulillah saya juga merasakan bagaimana tradisi di Malaysia terkait Lebaran yang panjang selama Syawal 29 hari. Tentu persiapan mental yang tadi saya sampaikan memang selain stamina tentu juga keyakinan penuh ya bahwa kita bekerja sama dengan banyak orang yang akan mendukung hanya untuk penampilan mungkin dalam durasi 2,5 jam saja. Tapi persiapan yang begitu lama ini harus kita hargai sangat. Dan tentunya ada manpower yang sudah benar-benar mendedikasikan waktunya. Ada orang yang kekurangan tidur mungkin. Ada waktu pemain musik yang harus dikorbankan karena juga mendukung kerja saya untuk konser Cinta Nostalgia nanti. Tentunya kita harus all out tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Jadi seni ini adalah sebuah karya yang harus kita selebrasikan, harus kita rayakan kegembiraannya. Tentunya saya harapkan semua penonton yang sudi hadir nanti di Axiata Arena Bukit Jalil pada tanggal 22 Juni 2025 nanti akan merasakan cinta dan juga akan membawa nostalgia. Dan mudah-mudahan juga menjadi konser pertama saya solo di Malaysia after comeback. Kan 8 tahun cinta ini. nostalgia pastinya semuanya lagu cinta kan yang akan dipersembahkan nanti. Jadi mungkin harapan Krisdayanti untuk peminat-peminat Malaysia yang belum ni dah nak mau beli tiket ni. Ya, tentunya bisa mengakses di website yaitu konser cinta nostalgia .ubertiketsasia.com. Dan hafal. Ya. Laju kan? Ya, jadi memang kenapa juga warna merah mungkin juga menyampaikan bahwa garang. Ada hal-hal yang Lambang positif. cinta, lambang ada hal-hal cinta. Merah itu warna hati. Ya, ada hal-hal positif yang harus kita sebarkan sebagai kita adalah penduduk dunia yang harus menjaga kelestarian alam. Bagaimana kita juga harus menjaga anak-anak kita dari mentality illness yang sekarang sedang marak karena gempuran sosial media. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa saya sebagai seorang ibu, seorang istri, seorang nenek tentunya harus menyelamatkan keluarga, membuat suasana hangat dalam keluarga. Harus saya sampaikan di atas panggung nanti supaya anak-anak kita nanti tidak
mencari kehangatan di luar Ya. sampai harus terpapar dengan hal-hal yang negatif. Ya. Jadi kita harus terus membuat suasana hangat sebagai penduduk dunia dan insya Allah nanti akan sampai di panggung cinta nostalgia. Wow, insya Allah. Betul. Ya, Krisdayanti. Okey, Krisdayanti akan mempersembahkan lagu. Jadi kita persilakan Krisdayanti. Trio kan? Ya betul. Ya, saya akan main gitar. Saya main gitar di kita sana. sebenarnya nak cakap kepada semua peminat muzik tanah air bersiap sedia untuk malam penuh majlis bersama dengan diva tersayang kita Krisdayanti dalam konsert Cinta Nostalgia. Krisdayanti akan berlangsung pada 22 Jun 2025 di Axiata Arena Bukit Jalil. Yes, berita baik ni. Good news untuk pelanggan Astro. Jangan lepaskan peluang keemasan untuk dapatkan potongan harga sebanyak 10% guys. Eksklusif di aplikasi Maestro. Cepat tiket terhad jumpa anda semua di Axiata Arena Bukit Jalil 22 Jun 2025 nanti. Alright. Terima kasih Kak Chris. Mari. Jadi kita Boleh tak? sama-sama pergi ke sana. Ayo, Trio ya? trio. Trio. Tapi tak apa, saya main biola ni di sini. Silakan Krisdayanti. Terima kasih. Terima kasih. Macam mana cara pegang ni? Aziz tak payah Aziz. Tak payah. Mencintaimu seumur hidupku selamanya, setia menanti walau di hati saja seluruh hidupku selamanya. Kau tetap milikku, hanya satu yang tak mungkin kembali, hanya satu yang tak pernah terjadi. Segalanya teramat berarti di hatiku selamanya. Studio mencintaimu seumur hidupku selamanya. Kau tetap milikku, hanya satu yang tak mungkin kembali, hanya satu yang tak pernah terjadi. Segalanya teramat berarti di hatiku selamanya. Ku akan selalu mencintaimu selamanya seumur hidupku. Aku kan setia menanti di hatiku. Kau tetap milikku selamanya. Hanya satu yang tak mungkin kembali,
jadi